sistem pernapasan. Yang pertama, definisi ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang berlangsung sampai 14 hari. Program pemberantasan penyakit ISPA membagi penyakit ISPA menjadi dua golongan, yaitu pneumonia dan bukan pneumonia. Etiologi. ISPA disebabkan oleh virus dan bakteri. Manifestasi klinis yang pertama, batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, dan demam. Pengobatan. Memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengecerkan dahak agar lebih mudah untuk dikeluarkan, atau mengonsumsi minuman lemon hangat atau madu. Untuk meredakan batuk, berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Definisi asma. Asma adalah suatu gangguan yang kompleks dari bronkial yang dikarakteristikkan oleh periode bronkospasme, kontraksi spasme yang lama pada jalan napas. Etiologi. Asma dapat dicetuskan oleh infeksi saluran pernapasan atas, aktivitas fisik, suhu dingin, dan paparan asap rokok atau polutan lain. Manifestasi klinis. Pernapasan cepat, gelisah, duduk dengan tangan menyanggah ke depan, tampak otot-otot bantu pernapasan bekerja dengan keras. Pengobatan. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Definisi TBC. TBC atau tuberkulosis adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, suatu basil aerobik tahan asam yang ditularkan melalui udara. Etiologi. Penyebab dari penyakit tuberkulosis paru adalah kuman atau bakteri yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Manifestasi klinis. 1. Batuk lebih dari 3 minggu, batuk darah, nyeri dada, demam, dan keringat malam. Pengobatan. Pengobatan tuberkulosis atau TBC adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Definisi sinusitis. Sinusitis adalah suatu keradangan yang terjadi pada sinus. Etiologi. Infeksi virus, bakteri, infeksi jamur, dan tonsilitis kronik. Manifestasi klinis. Pembengkakan di area muka, demam, rasa lesu, pusing, dan ingus kental. Pengobatannya antara lain dikongestan, obat pereda nyeri, antibiotik, dan imunoterapi. Definisi kanker paru. Kanker paru adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru yang disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Etiologi. Sebagian besar kanker paru berasal dari sel-sel di dalam paru-paru. Manifestasi klinis. Batuk yang terus-menerus, berdarah, sesak napas, dan sakit kepala. Pengobatan tergantung pada stadium. Selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, karies gigi atau gigi berlubang. Definisi. Karies gigi merupakan penyakit infeksi rongga mulut yang paling sering dijumpai pada anak usia dini hingga usia lanjut. Etiologi. Sisa makanan yang numpuk di dalam rongga mulut, usia, jenis makanan, kurangnya barisan mulut. Manifestasi klinis. Karies gigi mungkin tidak ada gejala. Rongga yang tidak diobati dapat menyebabkan sakit gigi, infeksi, dan tanggalnya gigi. Pencegahan karies gigi. Yang pertama, mengurangi makanan yang banyak mengandung karbohidrat, meningkatkan ketahanan gigi, dan menghilangkan plak bakteri. Selanjutnya adalah stomatitis. Stomatitis advosa rekuren atau yang lebih dikenal dengan sariawan adalah radang yang terjadi di mukosa mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan. Itu terjadi di mulut, langit-langit mulut, dan lidah. Etiologi. Kekurangan vitamin C, kurangnya kebersihan mulut, kekurangan mineral, pasta gigi yang tidak cocok, rokok, dan infeksi jamur. Manifestasi klinis. Stomatitis ditandai dengan gejala berupa rasa panas atau terbakar yang terjadi 1 atau 2 hari yang kemudian bisa menimbulkan luka ulcer di rongga mulut. Pencegahan stomatitis. Hindari makan terburu-buru, apalagi sambil berbicara, untuk mencegah bibir atau lidah tergigit dan mencukupi asupan vitamin C. Selanjutnya adalah gastritis.
Definisi: gastritis merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan atau pengendusan. Pada lapisan lambung terjadi kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Etiologi: gastritis banyak disebabkan oleh Helicobacter pylori. Faktor risiko terjadi infeksi H. pylori terkait dengan status sosioekonomi seperti kepadatan rumah, kepadatan penduduk, jumlah saudara kandung, berbagi tempat tidur, dan kurangnya fasilitas air ledeng. Manifestasi klinis, yaitu nyeri, mual, kembung, dan muntah. Pencegahan gastritis: makan dalam porsi kecil, tapi sering, alih-alih 3 kali makan besar, cobalah membiasakan makan dalam porsi kecil tetapi sering. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, setengah padat. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Etiologi: 1. Faktor makanan, 2. Faktor psikologis, 3. Infeksi bakteri. Manifestasi klinis yang pertama, mual dan muntah, 2. Demam, 3. Membran mukosa kering, 4. Sering BAB dengan konsistensi cair atau setengah cair. Pencegahan diare. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak. Selanjutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau yang juga dengan sebutan sebelit adalah kondisi sulit buang air besar. Bisa jadi tidak dapat buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar setiap orang bisa berbeda-beda, kamu dapat dinyatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Etiologi: obat-obatan tertentu, obstruksi atau kanker usus, keracunan timah, kondisi endokrin, gangguan jaringan pembuluh darah, kondisi metabolis, dan gangguan rektal atau anal. Manifestasi klinis yang pertama, penurunan nafsu makan, rasa nyeri dan tekanan, kelelahan, dan sakit kepala. Pencegahan konstipasi: minum lebih banyak air, makan banyak berserat. Selain mencukupi kebutuhan air, pastikan untuk meningkatkan asupan serat. Yang selanjutnya, rutin berolahraga, makan makanan probiotik, makan makanan prebiotik, dan hindari faktor penyebabnya. Selanjutnya, apendisitis atau dikenal dengan usus buntu. Apendisitis adalah inflamasi pada appendix vermiformis yang berada di ujung caecum. Perkembangan proses inflamasi dapat menyebabkan abses, obstruksi, peritonitis, dan sepsis jika tidak diobati. Etiologi: apendisitis akut dapat disebabkan oleh beberapa sebab, terjadinya proses radang bakteria yang dicetuskan oleh beberapa faktor, di antaranya hiperplasia jaringan limfo, fekalit, tumor appendix, dan cacing Ascaris yang menyumbat. Manifestasi klinis yang pertama, nyeri perut, penurunan nafsu makan, mual dan muntah, keinginan BAB atau kentut, dan demam. Pencegahan apendisitis: cara mencegah usus buntu selanjutnya adalah dengan banyak mengonsumsi air putih, misalnya 8 gelas sehari. Dengan banyak minum air putih bisa memaksimalkan kerja usus. Selanjutnya, hemoroid. Hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah pada rektum bagian distal. Penyakit ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan ambeien atau wasir. Penyakit ini timbul akibat adanya kongesti pada vena hemoroidalis yang disebabkan oleh adanya gangguan aliran balik. Etiologi: berdiri terlalu lama, banyak duduk, sering mengangkat beban berat, perubahan hormon atau kehamilan. Manifestasi klinis yang pertama, hemoroid internal, prolaps dan keluarnya, rasa terbakar, nyeri, perdarahan, benjolan basah, dan gatal. Selanjutnya, askariasis. Askariasis adalah infeksi usus kecil yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides, nematoda atau cacing gelang terbesar. Askariasis paling banyak terjadi pada anak-anak, baik di negara tropis dan berkembang. Etiologi: penyebab dari askariasis adalah Ascariasis lumbricoides. Askariasis termasuk genus parasit usus dari kelas nematoda. Ascariasis lumbricoides atau cacing gelang.
Manifestasi klinis. Yang pertama, batuk, dispnea, asma, nyeri dada selama migrasi paru-paru awal, dan nyeri perut. Pencegahan askariasis. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap sebelum memasak, dan menyiapkan makanan sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah menyentuh tanah. Selanjutnya adalah kanker kolon. Kanker kolon adalah keganasan yang terjadi pada usus besar akibat perubahan pada sel-sel epitel usus besar. Bersama kanker rektum, kanker kolon menempati posisi ketiga tertinggi dalam insidensi kanker di seluruh dunia dan merupakan penyebab kematian tersering ketiga dari insidensi kanker di seluruh dunia. Etiologi kanker kolon bersifat multifaktorial, yakni berupa faktor genetik, mutasi gen, faktor lingkungan seperti diet, dan kondisi inflamasi pada kolon. Faktor genetik diduga merupakan faktor utama kanker kolon, di mana mutasi yang sering ditemukan adalah mutasi pada adenomatopoiesis coli atau ABC gene yang merupakan sebuah tumor supresor gene. Manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri perut, kembung, tegang, mual, dan muntah, darah pada tinja, dan diare. Pencegahan kanker kolon. Yang pertama, mengonsumsi lebih banyak makanan bergizi, membatasi konsumsi daging merah dan daging olahan, mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, mempertahankan berat badan ideal, olahraga secara teratur.